Patience, kindness, goodness. Faithfulness. Gentleness. Self-control. I wanna know, I wanna grow. The fruit of the Spirit, the fruit of the Spirit. I wanna know, I wanna grow. The fruit of the Spirit, the fruit of the Spirit. Love, joy, peace. Patience, kindness, goodness. Faithfulness. Gentleness. Self-control. Fruit grows in gardens. Fruit grows on trees. The fruit of the Spirit grows inside of me. Fruit grows in gardens. Fruit grows on trees. The fruit of the Spirit grows inside of me. I wanna know, I wanna grow. The fruit of the Spirit, the fruit of the Spirit. I wanna know, I wanna grow. The fruit of the Spirit, the fruit of the Spirit. Shalom Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Hai Evelyn, apa kabar nih? Baik dong, Kak. Kamu bawa apa nih? Ini Evelyn habis dibeliin baju Wow, dari mana? dari Eropa. Dari Eropa loh guys. Terus ini yang buat bagusnya apa sih? Ya, soalnya di Eropa belum ada bajunya yang kayak begini, langka. Ini limited edition. Wow, limited edition guys. Terus ini harganya berapa? Harganya bisa sampai 2 juta. 2 juta. Beli baju ginian 2 juta gitu. Oke. Ya udah kakak boleh megang nggak? Atau nggak boleh pinjem nggak? Nggak boleh, Kak. Nanti robek sama rusak. Dia marah guys. Nggak boleh dipinjem berarti. Oke. Ya udah nggak apa-apa kalau aku nggak boleh pinjem. Tapi aku mau ngasih pengertian ke kamu ya. Jadi kalau ada teman yang pinjam atau ada yang mau minta atau mau pinjam barang kamu dan kamu nggak boleh marah ya. Jadi kamu harus mengontrol diri kamu supaya nggak marah-marah. Oke? Oke, Kak. Oke, ya udah. Kamu lihat gak di situ ada siapa? Ada teman-teman yang lagi nunggu. Wah, banyak banget ya. Iya, Wah, jadi kita mau ngapain nih? pastinya kita akan memulai ibadah. Tapi kita sebelum memulai itu, ibadah. kita akan berdoa. Oke, kita mau berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa, Evelyn? Kakak yang pimpin. Oke, aku yang mimpin. Yuk adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan sudah membukakan kami. Walaupun online, kami bisa beribadah dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami dari awal acara sampai nanti akhirnya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, kita langsung aja ya. Ya. Selamat Dadah. beribadah. Selamat beribadah. Happy Sunday. Yuk adik-adik lebih semangat lagi ya memuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita tepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan
adik-adik, salam kenal, nama kakak Kak Leli. Apa kabar adik-adik hari ini? Kak Leli berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, bukakan hati kami, pikiran kami, biar kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernahkah adik-adik melihat seorang anak kecil yang merengek kepada orang tuanya minta dibelikan suatu mainan atau barang tertentu? Ketika orang tuanya berkata tidak boleh, dia nggak berhenti merengek adik-adik. Tapi dia terus merengek sambil berteriak-teriak dan menangis. Dia tidak memikirkan keadaan sekelilingnya mengganggu atau tidak. Satu lagi adik-adik, pernahkah adik-adik melihat seorang teman adik-adik yang ketika bermain game, dia bisa marah-marah sendiri? Karena begitu marah, dia sampai bisa banting barang dan merusak barang. Dan ketika dikasih tahu oleh orang tuanya, dia tidak mau dengar. Gara-gara main game juga, dia bisa bertengkar dengan temannya dan berkelahi dan bermusuhan sekaligus sama temannya. Adik-adik, dari dua kisah yang kakak ceritakan tadi, apa yang tidak ada pada diri mereka? Ada yang tahu? Betul sekali, penguasaan diri. Judul firman Tuhan pada minggu ini adalah penguasaan diri atau self-control. Apa arti dari penguasaan diri? Penguasaan diri itu artinya kita menahan diri kita untuk tidak melakukan suatu keinginan yang tidak disukai oleh Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya, penguasaan diri itu artinya kita menahan diri kita untuk tidak melakukan suatu keinginan yang tidak disukai Tuhan. Apa itu yang tidak disukai Tuhan? Tentu hal yang buruk ya adik-adik ya. Seperti tadi yang kakak ceritakan. Marah-marah, kesel, jengkel, gak peduli sama orang lain, merusak barang, tidak dengar akan orang tua, tidak taat kepada firman Tuhan, berbohong, mencuri, menyontek. Wah, adik-adik tentu gak boleh melakukan itu semua ya, karena itu tidak disukai oleh Tuhan. Adik-adik, di dalam Alkitab ada satu orang tokoh yang diberi kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan secara fisik. Ada yang tahu siapa namanya? Betul sekali, Simson. Kenapa Simson bisa kuat adik-adik? Karena Simson diberi urapan kekuatan sama Tuhan. Roh Tuhan ada pada Simson. Dan Simson juga dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Tuhan bilang, kepala Simson gak boleh kena pisau cukur adik-adik. Begitu kuatnya, Simson bisa mengalahkan seekor singa. Tidak dengan senjata loh adik-adik, juga tidak dengan pisau. Tapi dia mengalahkan seekor singa dengan tangan yang kosong. Suatu kali, Simson diikat dengan 7 tali busur baru yang masih basah. Dengan mudahnya Simson dapat melepaskannya. Wah adik-adik, kalau dilihat dari cerita Simson yang di Alkitab, maka Simson adalah orang yang kuat dan hebat ya adik-adik ya. Benar sekali adik-adik, tapi sangat disayangkan adik-adik. Simson tidak bisa menguasai dirinya. Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Kepalanya kena pisau cukur. Akibatnya roh Tuhan meninggalkan Simson. Apa yang terjadi ketika roh Tuhan meninggalkan Simson? Simson ditangkap oleh orang Filistin. Simson dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan Simson dibawa ke Gaza. Bukan hanya itu saja adik-adik. Kedua mata Simson juga dicungkil hingga menjadi buta. Dan Simson dimasukkan ke penjara. Di dalam penjara, Simson gak duduk diam adik-adik. Tapi Simson harus bekerja. Pekerjaan yang dia lakukan adalah menggiling. Adik-adik, kita belajar dari kisah Simson. Yang walaupun Simson kuat, penuh dengan urapan Tuhan. Tapi ketika Simson tidak bisa menguasai dirinya, kekuatan Tuhan itu meninggalkan Simson. Dan Simson tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melakukan sedikit apapun. Adik-adik kita belajar dari kisah Simson ini. Bahwa betapa pentingnya penguasaan diri itu di dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik ada yang bertanya sama kakak. Kakak gimana caranya supaya saya bisa menguasai diri? Caranya adalah dengan berdoa adik-adik kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya adik-adik bisa menguasai diri dalam segala hal. Contohnya adik-adik. Mungkin adik-adik mau belajar menguasai diri dari tidak berbohong.
adik-adik berdoa sama Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk kita bisa berkata dengan jujur. Mungkin juga adik-adik mau belajar menguasai diri dari tidak balas dendam. Adik-adik berdoa sama Tuhan, adik-adik minta kepada Tuhan supaya kita bisa mengampuni siapapun yang menyakiti hati kita. Mungkin adik-adik juga mau belajar penguasaan diri untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Yang adik-adik harus lakukan adalah berdoa, memuji menyembah Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Lakukan itu setiap hari dengan setia. Oke adik-adik? Yuk kita mau buka Alkitab, kita akan baca dari Amsal 25 ayat 28. Kakak bacakan ya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Adik-adik, kalau ada satu kota yang sudah roboh temboknya, maka musuh akan mudah menyerang. Betul adik-adik? Benar sekali ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita adik-adik. Kalau di dalam diri kita tidak ada penguasaan diri, maka musuh akan mudah menyerang kita. Adik-adik, maka dari itu kakak tekankan, sangat penting penguasaan diri itu di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam diri kita ada penguasaan diri, maka di dalam kehidupan kita juga akan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. 9 buah roh itu ada di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan bahagia dan sejahtera. Bukan hanya itu aja adik-adik, kita juga akan menjadi seperti Kristus adik-adik. Kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin adik-adik. Sekian firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Biar firman itu tertanam di dalam kehidupan kami dan kami juga boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Dan ajar kami juga Tuhan supaya kami bisa menguasai diri kami dalam segala hal. Terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati juga orang tua kami, papa mama kami, saudara kami Tuhan. Kami serahkan dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi ya teman-teman, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jangan lupa mengirimkan foto dan video kepada kakak-kakak sekolah minggu. Happy Sunday! Welcome back Kicin. Bye-bye sayang! Oke, masih bersama Profesor S dan asisten saya. Seperti biasa, Sian Benjamin Susanto. Halo teman-teman, apa kabarnya? Mungkin adik-adik merasa bingung kenapa Profesor memakai pakaian seperti ini. Karena kemarin Profesor bajunya kebasahan. Kemudian rambut Profesor juga ikut kebasahan. Akhirnya jadi begini deh. Tapi tidak apa-apa karena kita tetap lucu. Nah, eksperimen kita kali ini Profesor mau menggunakan lemon. Prof, tapi buat apa eksperimen? Saya belum pernah dengar eksperimen pakai lemon. Gini, Profesor mau bikin lemon volcano. Lemon volcano, Kak? Iya, karena Profesor mau menjelaskan tentang penguasaan diri. Karena masih banyak ya anak-anak itu tidak bisa menguasai diri. Masih suka marah-marah, masih suka berkata kasar, masih suka apa lagi? Berbohong. Iya. Tapi Kak, saya pengen lihat bagaimana sih. Yuk kita mulai aja. Ayo. Oke. Nah teman-teman, bahan-bahan yang diperlukan adalah cuma 3 bahan. Lemon, sabun cuci piring yang kental, baking soda, dan mangkok, piring atau talenan jika ada. Kita beri sabun di atasnya ya. Kita taruh. Pastikan kalian tidak memakan ini ya. Kalau kalian mau makan, makanlah yang tidak dikasih sabun dan tidak dikasih baking sodanya. Nah, nanti kita tusuk-tusuk ya ini ya. Apa yang terjadi? Wow, keluar busa ya Kak. Mulai bereaksi ya.
Banyak Wah. sekali busa yang keluar ya. Iya kak. Oh, semakin kita tekan, semakin banyak busanya ya. Coba Sian, kita kasih lagi Sian, coba Sian. Oke kak. Kita kasih lagi. Ya, kakak tusuk-tusuk dan Sian yang kasih serbuknya ya. Wah, semakin banyak yang keluar ya. Wow, is cool. Wah, keren ya kak. Iya ya, busanya banyak banget nih. Semakin ditambah baking soda semakin banyak ya kak. Berarti percobaan kita berhasil, Sea. Iya kak. Nah, adik-adik, bagaimana dengan eksperimen tadi? Adik-adik bisa mengerti bukan? Ketika kita tidak bisa menguasai diri kita itu seperti gunung volcano tadi nih, lemon volcano. Banyak lava yang keluar. Nah, sebagai orang percaya, apakah penguasaan diri itu penting? Penting Pasti nggak? penting. Wah, betul, penting. Itu adalah salah satu buah roh yang terakhir tentang pengendalian diri. Jadi adik-adik itu ya harus bisa menguasai diri itu dari apa? Dari pikiran. Karena ketika pikiran kita negatif, maka tindakan kita juga akan negatif. Kemudian dari apa? Dari mata. Kadang kita tuh suka iri atau cemburu melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, betul? Betul. Akibatnya reaksi kita juga berbeda seperti ini kan, yang terus berbusa mendapat tekanan. Kemudian dari lidah, apalagi lidah, meskipun tak bertulang tapi itu efeknya luar biasa adik-adik. Ketika kita marah, ketika kita dapat bersinggungan dengan orang, Ya, ataupun mungkin dapat Terkadang kita suka menyinggung orang tapi Menyinggung kita tidak menyadarinya. Iya. Nah, kita tuh suka jadi punya respon yang berbeda. Kita suka jadi balik marah, kemudian kita jadi berkata-kata yang kasar, bahkan banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik ya, mulai sekarang adik-adik itu harus bisa menguasai diri. Tapi adik-adik tuh gak mungkin dengan kekuatan sendiri. Adik-adik itu perlu Roh Kudus. Adik-adik itu perlu kekuatan dari Tuhan Yesus. Karena mereka lah yang bisa membuat adik-adik menguasai diri. Seperti tadi yang kakak tadi bilang kan kita harus banyak suka berdoa, kemudian Baca baca Alkitab. Alkitab, merenungkan firman dan melakukannya. Oke adik-adik, semoga melalui eksperimen ini adik-adik bisa mengerti kenapa kita harus bisa menguasai diri. Oke adik-adik? Oke siap, kita ketemu lagi ya Ya kak. bersama adik-adik. Kita ketemu lagi di eksperimen kita berikutnya. God bless you Bye. and